Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian saat ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat, Ibu juga dalam keadaan yang sehat, dan Ibu berharap semua kita dalam keadaan sehat, ya, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Ibu juga berharap anak-anak kami semua tetap siap untuk belajar, walaupun pembelajarannya masih pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS untuk kelas 8 ya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajarannya, ada baiknya Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Ibu Dernika Simarmata SPD. Hari ini kita akan belajar mengenal negara-negara ASEAN. Dari mana kita bisa mengenal negara-negara ASEAN? Yang pertama adalah kita harus mengetahui letak geografis ASEAN. Nah, apakah itu letak geografis? Letak geografis adalah letak dari suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Ya, letak dari suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Nah, letak geografis ASEAN secara umum terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. ASEAN berada di sebelah tenggara wilayah Asia, sehingga masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Wilayah ASEAN secara geografis juga bisa dibedakan menjadi wilayah daratan dan wilayah perairan. Secara geografis, ya, letak ASEAN diapit oleh dua samudra dan dua benua. Adapun dua samudra yang mengapit ASEAN adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, sementara dua benua yang mengapit ASEAN adalah benua Asia dan benua Australia. Ya, nah, hal ini membuat posisi geografis ASEAN sangat strategis karena melewati jalur perdagangan internasional. Indonesia menjadi negara ASEAN yang paling strategis. Mengapa? Karena letak geografis Indonesia juga diapit oleh dua samudra dan dua benua. Nah, jadi kesimpulan letak geografis ASEAN yaitu diapit oleh dua benua, dua samudra. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan letak geografis yang selanjutnya ASEAN adalah berada di dalam kawasan Asia Tenggara, ya. Nah, di sini ada Ibu tampilkan ya petanya, peta yang paling atas. Anak-anak boleh lihat ya. Di situ sudah Ibu tentukan ya, sudah Ibu buat batasan dari negara-negara anggota ASEAN ya. Anak-anak boleh perhatikan benderanya ya. Ketika di situ sudah Ibu cantumkan benderanya, maka itulah batasan-batasan letak dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, kemudian anak-anak lanjut lagi materinya ya, mengenai sejarah terbentuknya ASEAN. Anak-anak, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Ya, kenapa disebut Deklarasi Bangkok? Karena ditandatangani di Bangkok. Bangkok itu berada di negara Thailand. Nah, anak-anak,
ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakarsa atau disebut dengan 5 negara pendiri ya, atau 5 negara pembentuk ASEAN. Negara apa saja itu? Yang pertama adalah Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Filipina, keempat Singapura, dan yang kelima adalah Thailand. Nah, menteri-menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok pada kala itu adalah dari Indonesia, dari negara kita, Adam Malik, dari Filipina, Narcisco Ramos, dari Malaysia, Tun Abdul Razak, kemudian dari Singapura, S. Rajaratnam, dan dari Thailand yaitu Tanat Koman ya. Anak-anak boleh lihat ya gambar yang Ibu tampilkan di situ ya, para utusan menteri luar negeri yang ikut menandatangani pembentukan ASEAN atau menandatangani deklarasi Bangkok ya. Selanjutnya anak ya, kita lanjutkan dengan letak koordinat ASEAN. Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan letak geografisnya, sekarang ke letak koordinat ASEAN. Apakah itu letak koordinat? Letak koordinat biasa disebut sebagai letak astronomis. Ya, letak koordinat ini merupakan titik yang mengacu pada garis lintang atau garis latitude dan garis bujur atau garis longitude. Garis lintang ini merupakan garis lurus atau garis hayal yang membentang di permukaan bumi yang sejajar dengan garis khatulistiwa ya, lalu membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, kemudian garis bujur merupakan garis yang menghubungkan antara kutub selatan dengan kutub utara. Maka, letak koordinat ASEAN secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Nah, ada keterangannya. LU itu adalah lintang utara, LS itu adalah lintang selatan, dan BT adalah bujur timur. Nah, kita lanjut anak-anak. Dengan mengacu pada keterangan tersebut, maka bisa diartikan bahwa kawasan ASEAN membentang dari 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Sedangkan secara horizontal ya, kawasan ASEAN membentang dari 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, dengan mengacu pada letak koordinat ASEAN dan juga bentang alam kawasan Asia Tenggara, dapat diketahui bahwa negara yang terletak paling utara di ASEAN adalah Myanmar. Negara yang terletak paling selatan adalah Indonesia, negara kita. Kemudian negara yang terletak paling barat ya di ASEAN adalah Myanmar. Dan negara yang terletak paling timur adalah Indonesia. Kemudian kita lanjut, perhatikan anak-anak ya. Peta yang Ibu tampilkan di situ sudah jelas ada 6 derajat lintang utara ini, kemudian 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, kemudian kita lanjut anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak kamu perhatikan
peta yang paling sudut, di situ ada Ibu tampilkan kembali peta ASEAN ya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk-bentuk negara anggota ASEAN tersebut berbeda-beda ya. Ada yang terdiri dari beberapa pulau, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk seperti tangan memanjang ya. Nah, semuanya berbeda-beda. Nah, itu dikatakan sebagai bentuk geografisnya ya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri geografis negara ASEAN? Ya, dapat kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah kompak. Kompak itu artinya berbentuk hampir seperti lingkaran ya. Kita buat contohnya adalah negara Kamboja. Kemudian yang kedua, elongated ya. Negara yang berbentuk kepulauan, terdiri dari beberapa pulau-pulau ya. Contohnya negara kita, negara Indonesia, kemudian Filipina yang terdiri dari beberapa pulau-pulau ya. Kemudian yang ketiga, protectorate ya, bentuknya lebih kompleks dan beragam. Jadi seperti tangan memanjang ya. Misalnya Thailand dan Myanmar. Nah, kemudian anak-anak, sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini ya. Kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya. Ibu harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan yang siap untuk belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.